Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita membahas fikih zakat pada pertemuan yang ke-6. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas zakat urud at-tijarah atau zakat barang dagangan. Nah, sebelum kita mulai menghitung bagaimana cara menghitung zakat barang dagangan, alangkah baiknya kita mulai dulu dari apa itu pengertian al-urud. Nah, al-urud adalah jam'u ardin wa aradin. Urud jama' dari arad dan arad, artinya barang dagangan. Wa huwa ma a'addahu lil muslim lit-tijarah min ayyi sinfin kana. Nah, al-ardu atau arad adalah ma a'addahu lil muslim, apa saja yang disiapkan oleh seorang muslim untuk apa? Lit-tijarah, untuk jual beli atau untuk berdagang. Min ayyi sinfin kana, barang tersebut bisa min ayyi sinfin kana, berupa apa saja, baik itu mau jual beras, mau jual emas, mau jual perak, atau mau jual motor, terserah. Nanti kalau sudah mencapai nisab maka wajib dizakati. Nah, kemudian wasummiya bidzalika li'annahu la yastakir. Kenapa dinamakan arad? Karena bi'annahu la yastakir, barang dagangan itu tidak yastakir, tidak menetap. Bal ya'ridu summa yazul, tetapi barang tersebut ya'rid atau yu'rad sama saja, nampak di barang tersebut, ditampakkan di warung, di toko, di swalayan, kemudian yazul. Apa yazul? Yazul adalah hilang dibeli oleh pembeli. Fa inna tajir la yuridu hadhihi sil'ah, karena sesungguhnya penjual itu tidak menginginkan barang tersebut, tapi apa yang dia inginkan adalah wa innama yuridu ribhaha minan naqdain, yang dia inginkan, yang penjual inginkan adalah keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut berupa naqdain, emas dan perak, atau di zaman sekarang adalah uang. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini Ustaz ingin menekankan bahwasanya barang yang dijual, kalau seandainya barang tersebut adalah harta yang wajib dizakati, misalnya emas, perak, atau domba, kambing. Nah, maka kalau seandainya emas yang dia jual itu sudah mencapai nisabnya emas, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah zakat emas, bukan zakat barang dagangan. Tetapi kalau seandainya emas tersebut tidak mencapai nisab, kurang dari 85 gram, nisabnya emas 85 gram, kurang dari itu, maka yang diambil adalah zakat barang dagangan dan seterusnya. Dan zakat ini wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, maka kasabtum, dari apa yang kalian telah usahakan, yaitu berupa apa? Berupa jual beli. Dan kemudian syarat-syarat wajibnya zakat jual beli. Yang pertama adalah ayyamlikaha bifi'lihi, dia memiliki barang tersebut atas kemauannya atau atas pilihannya sendiri. Kasyira, seperti dia membeli barang, membeli
barang dagangan yang akan dia jual kembali, wa qabulil hadiyah, atau dia menerima hadiah, kemudian hadiah tersebut dia jual kembali. Kemudian yang kedua, ayyamlikaha biniyatit tijarah. Dia memiliki barang tersebut, barang dagangan tersebut untuk niatit tijarah, dengan niat untuk jual beli, bukan untuk koleksi atau dikumpulkan saja. Kemudian yang ketiga, antablugha qimatuha nisaban. Nilai dari barang yang ada di tokonya itu semuanya sudah mencapai nisab. Nanti nisabnya berapa? Nisabnya barang dagangan adalah sesuai dengan nisabnya emas ataupun perak. Nanti kita hitung. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah ayyahula alaihi al-haul, atau ayyahula alaihi al-haul, sudah berlalu 1 haul atau 1 tahun hijriah. Kemudian fa idza hala alaiha al-haul quwimat bi ahadin naqdain ad-dhahabi aw al-fiddah. Nah, kalau seandainya sudah lewat 1 haul, 1 tahun, maka barang dagangan tadi itu dijumlahkan, kuwimat, ditakar nilainya sesuai dengan emas atau perak, atau zaman sekarang kita gunakan uang. Jadi ditakar berapa jumlahnya semuanya barang yang ada di tokonya tersebut. Nah, fa idza balaghatil qimah nisaban wajaba fiha rubu'ul usyr. Nah, kalau seandainya nilai dari barang semua yang ada di tokonya tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan berapa? Miqdarul wajibnya adalah rubu'ul usyr, atau 2,5% atau bisa 1/40 dari total semua barang dagangan yang ada di toko. Wal i'tibar fit takwim huwa qimatuha waqta tamamil haul. Dan i'tibar atau yang dianggap, yang menjadi patokan dalam penaksiran harga adalah nilai dari barang tersebut ketika waqta tamamil haul, ketika jatuh tempo. Bukan ketika membeli barang tersebut, tapi ketika jatuh tempo. Jadi misalnya penjual motor, dia beli motor seharga 10 juta misalnya. Kemudian ketika jatuh tempo, harga motor tersebut jadi 12 juta. Maka yang dihitung adalah yang 12 juta itu tadi, bukan yang 10 juta. Jadi harga pada saat jatuh tempo yang dihitung, bukan harga pada saat membeli. Nah, wa miqdarul wajib fiha rubu'ul usyr. Jadi kadar wajib yang harus dia keluarkan untuk membayar zakat adalah rubu'ul usyr, 2,5% atau 1/40. Kemudian kita sekarang pindah ke cara menghitung zakat barang dagangan. Nah, caranya adalah qimatul mabi', yaitu nilai barang semuanya yang ada di toko ketika sudah jatuh tempo ditambah dengan ribah, keuntungan. Jadi keuntungan selama 1 tahun. Jadi nilai barang yang ada di situ semua dijumlahkan ketika sudah jatuh tempo, kemudian ditambahkan keuntungan selama 1 tahun. Kemudian masuk ke ribah juga adalah utang piutang. Jadi misalnya ada pembeli yang berhutang kepada si penjual, maka si penjual tetap harus menghitung hutang dari si pembeli tersebut. Jadi utang piutangnya dihitung. Bedakan ya antara utang dan piutang. Kalau utang berarti misalnya ada penjual dan pembeli,
Kalau utang berarti pembeli menghutang ke penjual. Kalau piutang berarti penjual menghutangkan ke pembeli. Nah, jadi yang masuk ke riba juga piutang itu dihitung. Kemudian dikurangi takalif at-tashghil atau biaya operasional. Bisa juga masuk ke situ utang. Utang siapa? Utang si penjual, bukan si pembeli. Jadi misalnya penjual punya utang ke bank atau ke toko grosirnya dia masih hutang, maka dikurangi hutang tersebut. Kemudian baru dikalikan dengan 2,5% atau dibagi dengan 40. Kita langsung ke contoh. Nah, contohnya seseorang menjual barang, kemudian sudah jatuh tempo, dia hitung total semua harga yang ada di tokonya pada waktu tersebut adalah jumlahnya 50 juta rupiah. Kemudian keuntungan selama 1 tahun ya, misalnya 10 juta rupiah. Kemudian si penjual ini punya utang ke bank atau ke siapa sebesar 5 juta rupiah. Maka caranya yang pertama adalah nilai barang tersebut ditambahkan dengan keuntungan. 50 juta ditambah 10 juta. Totalnya 60 juta. Kemudian dikurangi biaya operasional. Yaitu di sini disebutkan utangnya dia punya utang 5 juta rupiah, maka 60 juta dikurangi 5 juta, 50 juta, 55 juta. Kemudian dibagi 40 atau bisa kalikan 2,5%, sama saja. Tapi kalau lebih enak dibagi 40. Nah, jadi 55 juta dibagi 40 sama dengan ketemu 1.375.000 rupiah. Nah, itu tadi tata cara atau cara menghitung zakat barang dagangan. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.